언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi kali ini kita akan membahas bab lanjutannya yang kemarin, yaitu ada di bab 51, karena kita kemarin sudah sampai di bab 50. Di bab 51 ini kita akan belajar tentang sistem izin kerja atau sistem Employment Permit System atau sistem IPS, yaitu sistem yang akan kalian ikuti prosedurnya kali ini ya. Lalu ada namanya ujiannya, yaitu adalah ujian IPS topik, yaitu ujian yang akan kalian ikuti pula ini ya. Oke, jadi kita target pembelajarannya itu tentang tanya jawab tentang sistem izin kerja, lalu bertanya tentang ujian IPS topik itu kayak gimana. Tapi sebelum itu kita artikan dulu dari judulnya terlebih dahulu ya Robun. Ini nanti kita belajarnya sambil jalan, apa itu IPS, apa itu IPS topik. Nanti seiring perjalanan waktu kalian akan tahu sendiri ya. Kita dari judulnya terlebih dahulu. 한국에 가서 일을 하고 싶은데요. Jadi so itu lalu ya. Jadi pergi ke Korea, lalu 일을 하고 싶은데요. kusip ingin bekerja. Kalau nendeo di belakang ini artinya apa? Ini menunjukkan, menyatakan latar belakang suatu kejadian. Ya, jadi kalian itu tidak usah kalian artikan ya. Kalian artikan kata kusipnya di depannya ini aja. Nendeo itu menyatakan latar belakang suatu kejadian gitu aja. Oke, jadi kita langsung aja ke percakapan 1 Dewail, ada di track 157. Ini ada percakapan antara Iban dan Jikwon. Jikwon itu pegawai kantornya. Coba kita bahas ya pelan-pelan. Oke, jadi Iban bilang, 저 한국에 가서, jadi itu permisi, aku ingin pergi ke Korea, lalu 일을 하고 싶은데요. Aku ingin bekerja. Jadi nandeo itu sudah saya jelaskan tadi ya. Ini nggak ada artinya, kita menunjukkan latar belakang suatu kejadian gitu aja. Terus pegawai kantornya bilang, 그러세요? Oh begitukah? Gitu ya. 이쪽으로 앉으세요. Kalau ada kata seo ini ya, ini bisa diartikan menunjukkan pola kalimat halus honorofik, bisa diartikan pola kalimat perintah. Kalian bisa lihat dari kalimatnya. Kalau yang ini menunjukkan pola kalimat perintah ya. 이쪽으로 앉으세요. An itu artinya duduk ya. Kalau 앉으세요 berarti duduklah di sebelah sini. Jadi duduklah di sebelah sini. 어떤 일을 하고 싶으세요? Jadi kalau ada kata kusip ingin. Kalau seo ini menunjukkan, ini bukan perintah ya, seperti saya bilang tadi. Kalau ada kata seo di belakang, itu bisa diartikan perintah, bisa diartikan menunjukkan bentuk honorofik sopan, gitu ya. Kalau yang ini, seo yang ini diartikan bentuk honorofik sopan. Kalau seo yang ini artinya adalah perintah, ya. 앉으세요, duduklah. Kalau ini berarti ingin bekerja yang bagaimana, kamu ingin kerja yang bidang apa, gitu ya maksudnya itu. Tapi mengucapnya dengan cara sopan karena ada kata seo di belakangnya, gitu ya. Terus Iban bilang, 제조업적 일을 해보고 싶어요. kusip ingin, 보다 mencoba, ilhada atau ilheo bekerja, cok ke arah sektor manufaktur.
Aku ingin mencoba bekerja ke arah sektor manufaktur gitu ya. 절대네. Jadi itu tepat sekali pilihanmu. Mungkin seperti itu ya artinya. 제조업에서 사람을 제일 많이 뽑고 있거든요. Jadi 거든요 kalau di belakang ini artinya adalah menunjukkan sebab akibat. Ini artinya sebab gitu aja ya. Ini menunjukkan sebab. Jadi ini sebab di sektor manufaktur itu pop itu artinya mencabut atau merekrut atau memilih. Jadi sebab di sektor manufaktur itu jail itu paling banyak. Jadi mencabut atau merekrut paling banyak orang. Jadi membutuhkan banyak orang atau lowongannya itu banyak di sektor manufaktur itu. Gitu loh ya maksudnya itu. Lalu Iban bilang ya, 그런데 고용허가제로 한국에 가면, jadi akan tetapi atau omong-omong gitu ya, jika pergi ke Korea, ro itu artinya dengan menggunakan ya, atau melalui itu juga bisa ya, melalui sistem 고용허가제 atau sistem izin kerja atau sistem IBS itu 몇 년 정도 일할 수 있어요. itu bisa ya, bisa bekerja 정도 sekitar atau kira-kira berapa tahun gitu ya. Lalu karyawannya bilang, Chuyop 기간은 jadi masa kerjanya itu 3 tahun. Inde akan tetapi 재계약을 하면 jika melakukan kontrak kembali, 최대 itu maksimal. 1년 10개월까지 더 있을 수 있어요. Jadi itu artinya bisa, ada lagi ya, bisa nambah lagi gitu maksudnya ya, bisa nambah lagi sampai 1 tahun 10 bulan. Maksudnya itu apa? Jadi kontrak awalnya itu 3 tahun ya walaupun ya, kontrak awalnya itu 3 tahun, lalu nanti setelah 3 tahun kalian itu jika telah melakukan kontrak kembali itu bisa ditambah 1 tahun 10 bulan lagi. Jadi totalnya itu ada 3 tahun ditambah 1 tahun 10 bulan. Jadi totalnya 4 tahun 10 bulan kalian bisa berada di Korea gitu ya. Iban bilang, 그렇군요. begitukah? 신청하려면 jika mau mendaftar atau jika hendak mendaftar, 어떻게 해야 하죠? Harus melakukan bagaimana caranya gitu ya maksudnya itu. Kata 신청하다 itu artinya mendaftar ya, 신청하다 mendaftar. Terus kalau ada chuyop gigan itu masa kerja ya, bisa kalian hafal sendiri. Oke 여러분, mari kita dengarkan ada di track 157. 51과 한국에 가서 일을 하고 싶은데요. 대화 1. 저 한국에 가서 일을 하고 싶은데요. 아, 그러세요? 이쪽으로 앉으세요. 어떤 일을 하고 싶으세요? 제조업 쪽 일을 해보고 싶어요. 잘 됐네요. 제조업에서 사람을 제일 많이 뽑고 있거든요. 그런데 고용 허가제로 한국에 가면 몇 년 정도 일할 수 있어요? 취업 기간은 3년인데 재계약을 하면 최대 1년 10개월까지 더 있을 수 있어요. 아, 그렇군요. 신청하려면 어떻게 해야 하죠? Sekarang kita lanjutkan yang latihannya ya 여러분. Iban은 어디에서 일하고 싶어 해요. Jadi Iban, kusip artinya adalah ingin bekerja di mana. Jadi Iban ingin bekerja di mana? Jawabannya jelas ya, di Korea. Seperti itu ya 여러분 ya. Sekarang saya jelaskan kata kusipo dan kusipo heyo. Bedanya itu apa? Kalau kusipoyo itu artinya ingin tapi untuk pihak pertama dan pihak kedua. Jadi pihak pertama itu saya, pihak kedua itu kamu. Misalnya, saya ingin makan, itu memakai kata kusipoyo. Kamu ingin makan, kamu itu pihak kedua, jadi pakai kusipoyo. Tapi misalnya, di Andi, itu loh Agus pengen makan. Nah, itu membicarakan pihak ketiga. Andi,
Itu loh dia Andi, Agus pengen makan. Itu kan membicarakan Agus pihak ketiga. Jadi nggak bisa kita memakai kata kusipoyo, tapi kusipoheo. Seperti itu ya Yorpun. Intinya kalau ada kata kusipoheo itu membicarakan pihak ketiga. Seperti itu. Sekarang nomor 2, Ibanan oton irel hakusipoheo, ya membicarakan pihak ketiga ya. Jadi Iban kusipoheo ingin bekerja yang bagaimana gitu ya. Jadi jawabannya adalah C jawab, itu adalah sektor manufaktur gitu ya. Oke Yorobun, sekarang kita lanjutkan yang ohwi ya, yang kosakata 1 ini 고용 허가제. Jadi tentang sistem izin kerja atau sistem izin perekrutan ya. Kosakatanya ini ada C jawab, itu artinya adalah manufaktur ya, industri manufaktur atau bidang manufaktur. Konsolop itu artinya adalah bidang konstruksi. Sobi seop itu bidang jasa. Cuksadop itu bidang peternakan ya, bidang peternakan. Terus nongop itu bidang pertanian. Oop itu bidang perikanan. Kuyung hokaje, C itu artinya adalah sistem, hoka itu izin, kuyung itu perekrutan atau kerja, atau sistem IPS itu ya, Employment Permit System. Lalu munihata itu artinya adalah bertanya gitu ya. Coba Pokiwa kaji male poseo. Jadi cobalah untuk bertanya. Cobalah untuk ini bercakap-cakap sama seperti dengan contohnya seperti ini. Coba Poki contohnya. 고용 허가제로 한국에 가면, jadi jika pergi ke Korea dengan sistem izin kerja, 어떤 일을 하고 싶어요. Jadi 어떤 일 itu pekerjaan yang bagaimana, kusip ingin melakukan pekerjaan yang bagaimana kamu itu ya. 제조업 쪽 일을 하고 싶어요. kusip ingin bekerja ke arah sektor manufaktur gitu ya. Ini gampang ya, tinggal mengganti aja ini. Oke, nanti kalian bisa kerjakan sendiri nih ya. Sekarang kita lanjutkan yang latihannya ya 여러분, yang nomor 2 ini. 보기처럼 대답으로 맞는 것의 번호를 고르세요. Jadi pilihlah, 번호 itu artinya adalah nomor. Nomornya hal yang benar menurut jawaban seperti contohnya. Seperti itu ya. 보기 itu artinya contoh. Ya, coba 한국에 가서 aku ingin pergi ke Korea. Jadi pergi ke Korea, so lalu 일을 하고 싶은데요. Aku ingin bekerja. Kalau ada nendeo di belakang artinya apa? Ini artinya adalah menunjukkan latar belakang suatu kejadian. Kalau ada kalimat seperti ini, jadi ini nanti kita disuruh memilih ya. Kira-kira kalau ada kalimat seperti ini, itu nanti lanjutannya, itu jawabannya tuh yang lebih cocok, yang nyambung itu yang mana, itu nanti kita disuruh memilih di kolom ini ya, nomor 1, 2, 3, dan 4. Tadi jawabannya adalah yang nomor 2. 그래요, benarkah? 어떤 일을 하고 싶으세요? Jadi kamu ingin atau Anda ingin bekerja yang bagaimana, jadi itu ya, bekerja apa atau bekerja di sektor apa, seperti itu. Sekarang, jadi jawaban nomor 2 ya yang tadi ya. Sekarang yang nomor 1, kira-kira jawabannya itu yang tepat itu nomor berapa? Itu nanti kita memilih di sini. Coba yang nomor 1, 고용 허가제에 대해서 좀 알아보고 싶은데요. kusip artinya adalah ingin. Saya ingin mencari tahu atau mengetahui ya, sebentar atau sedikit ya, mengenai sistem izin kerja atau sistem IPS. Saya ingin mencari tahu atau mengetahui sebentar atau sedikit mengenai sistem IPS. Kira-kira kalau ada seperti itu, kira-kira yang nyambung itu nomor berapa? Jadi jawabannya itu nomor 3 ya 여러분 ya. 고용 허가제 홈페이지에 자세히 나와 있어요. Jadi ini kata nawa iso itu artinya adalah dimunculkan atau ada. It kan ada. Nawa itu artinya adalah keluar atau muncul. Ada muncul secara terperinci di homepage, di homepage-nya ini 고용 허가제 atau sistem izin perekrutan ini. Jadi jawabannya ini adalah yang nomor 3 ya 여러분. Ini nomor 3. sekarang nomor 2. 고용 허가제로 한국에서 얼마 동안 일을 할 수 있어요. 수 it artinya adalah bisa. Jadi kita bisa bekerja selama berapa, ya maksudnya itu berapa lama itu ya. Selama berapa lama di Korea
dengan melalui sistem izin kerja atau sistem IPS ya, kita itu bisa bekerja berapa lama di Korea melalui sistem IPS gitu ya. Jadi jawabannya itu yang paling tepat adalah nomor 1 ya. 계약기간은, jadi masa kontraknya itu ada 3 tahun. Jadi seperti itu. Jadi ini jawabannya adalah yang nomor 1. Sekarang nomor 3. 네, 고용허가제 담당 김민수입니다. Jadi ya, saya adalah Kiminsu, penanggung jawab sistem izin kerja atau sistem IPS ya, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah 안녕하세요, selamat pagi. 고용허가제에 대해서 문의하려고 하는데요. Saya ingin atau mau ya bertanya ya. Saya ingin bertanya mengenai sistem IPS. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4 yang ini. Oke, 여러분 ya. Jadi jawabannya yang nomor 4 yang terakhir itu. Oke 여러분, sekarang kita akan membahas 대화이 ya. Percakapan 2 ada di track 158 ya. Ini ada percakapan antara Iban dan Sonsengnim. Sonsengnim itu artinya adalah guru ya. Jadi Iban bilang, 선생님, 잠깐 시간 있으세요? Jadi Bu Guru, apakah ada waktu sebentar gitu ya. Lalu gurunya bilang, 네, 무슨 일이에요? Ya, ada masalah apa? Ya, ada apa gitu ya. Terus 제가 이번에 한국 권능력 시험을 신청했는데, jadi saya 신청했다 itu artinya adalah telah mendaftar. Saya telah mendaftar ujian 시험 itu ujian kemampuan bahasa Korea kali ini. Jadi saya kali ini telah mendaftar ujian kemampuan bahasa Korea. 근데 akan tetapi 뭘 공부해야 할지 모르겠어요. Aku tidak tahu ya harus belajar apa. Jadi aku tidak tahu apa yang harus aku pelajari gitu loh ya, maksudnya itu. Lalu gurunya bilang, oh 그래요, begitukah? 시험에는 ya ujiannya itu 듣기하고 읽기만 나오니까. Jadi ujiannya itu nikah. Dikarenakan yang akan muncul itu adalah hanya tertulis dan juga pendengaran gitu ya. 기출 문제를 풀어보세요. Cobalah untuk mengerjakan 기출 문제, soal-soal ujian sebelumnya gitu loh ya. Lalu 시험은 ujiannya modu 몇 문제예요? Jadi ujiannya semuanya ada berapa soal ya, berapa soal ujian gitu ya. Kakak ya, kakak itu artinya masing-masing ya, masing-masing itu muncul ya, masing-masing itu muncul atau ada gitu ya, masing-masing itu muncul ada 25 soal. Jadi soal yang listeningnya itu ada, yang soal pendengarannya ada 25, readingnya atau tertulisnya ada 25. Lalu Iban bilang, 몇 점을 받으면 ya, jika mendapatkan atau menerima nilai berapa 한국에 갈 수 있어요. Al-Su'id bisa pergi ke Korea ya. Bisa pergi ke Korea jika mendapatkan nilai berapa gitu ya. Lalu gurunya menjelaskan. Jadi 200점 만점 기준으로 80점이 넘은 사람 중 성적이 높은 사람부터 고용허가제로 일할 수 있는 자격이 주어지게 돼요. Jadi gateway itu menjadi, gateway itu artinya menjadi ya. 자격이 주어지다 ini artinya adalah diberi kualifikasi. Jadi menjadi diberi kualifikasinya itu yang kata al-su'id itu bisa. Jadi orang yang bisa bekerja atau dengan menggunakan, jadi orang yang bisa kerja dengan menggunakan sistem izin kerja atau sistem IPS itu dari orang yang tinggi nilainya di antara orang-orang yang lebih 80 poin. Maksudnya di antara orang yang nilainya lebih dari 80 poin itu dari standar nilai keseluruhannya itu adalah 200 poin gitu ya. Jadi diambil nilai yang tertinggi dari orang yang nilainya lebih dari 80 poin gitu ya, dari standar 200 poin gitu. Lalu Iban, 열심히 공부해야겠네. Jadi itu pastinya aku harus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Gitu ya. 감사합니다 선생님, terima kasih Bu Guru gitu ya 여러분.
Coba mari kita dengarkan, ini kata kicul munje itu ujian sebelumnya, soal ujian sebelumnya. Coba mari kita dengarkan di track 158. 대화 2. 선생님, 잠깐 시간 있으세요? 네, 무슨 일이에요? 제가 이번에 한국어 능력 시험을 신청했는데 뭘 공부해야 할지 모르겠어요. 그래요? 시험에는 듣기하고 읽기만 나오니까 기출문제를 풀어보세요. 시험은 모두 몇 문제예요? 각각 25문제씩 나와요. 몇 점을 받으면 한국에 갈 수 있어요? 200점 만점 기준으로 80점이 넘은 사람 중 성적이 높은 사람부터 고용허가제로 일할 수 있는 자격이 주어지게 돼요. 열심히 공부해야겠네요. 감사합니다, 선생님. Sekarang kita lanjutkan yang ini soal nomor 1 ini ya, pertanyaannya. Ipa는 무슨 시험을 신청했어요? Ipan ini telah mendaftar ya ujian apa? Jadi dia telah mendaftar 한국어 능력 시험, ujian kemampuan bahasa Korea gitu ya. Lalu pertanyaan nomor 2, 한국에 가려면 jika hendak atau jika mau pergi ke Korea. Jadi 몇 점을 받아야 해요. harus mendapatkan nilai berapa gitu ya. 80점 이상을 받아야 해요. harus mendapatkan nilai di atas 80 poin gitu ya. Sekarang kita bahas yang ohwi ya, yang kosakata 2. Ini 한국어 능력 시험. 시험 itu artinya adalah ujian, 능력 itu kemampuan, 한국어 bahasa Korea. Ya, coba ini kosakatanya. Yang pertama ada 신분증, itu kartu identitas atau KTP. 수험료 itu biaya ujian. 수험료 itu formulir ujian. Terus 접수증 itu artinya adalah bukti pendaftaran gitu ya. Terus 증명사진 pas foto, 성적표 itu adalah nilai ujian ya. 성적표 itu 표 itu daftar ya, daftar nilai ujian gitu. 합격하다 itu artinya lulus, kalau 불합격하다 tidak lulus gitu ya. Ya ini bisa kalian kerjakan sendiri ya ini ya, kayak 수험표 itu 접수증, bukti pendaftaran ya, bisa kalian kerjakan sendiri ini. Sekarang kita bahas yang ini ya, yang nomor 2 ini. Coba, 보기처럼 대답으로 맞는 것의 번호를 고르세요. Jadi pilihlah, 번호 itu nomor ya, pilihlah nomor suatu hal yang benar ya dengan jawaban seperti contoh. Intinya kita disuruh mencari nih ya, menjawab dengan nomor yang benar, memilih nomor ini. Kira-kira yang tepat itu nomor berapa gitu ya. Kalau yang ini coba 한국어 능력 시험 신청했어요. Jadi apakah telah mendaftar ujian bahasa Korea? Berarti jawabannya nomor 4. Ya, jawaban nomor 4 misalnya. 아니요, 어떻게 신청해야 할지 모르겠어요. Tidak, aku tidak mengerti harus mendaftarnya itu bagaimana gitu ya. Itu jawabannya nomor 4. Karena yang nyambung itu adalah nomor 4. Sekarang yang nomor 1. 한국어 능력 시험 공지 보았어요. Apakah telah melihat pengumuman ya, pengumuman ujian kemampuan bahasa Korea? Apakah kamu telah melihat pengumuman ujian bahasa Koreamu gitu ya? Jawabannya adalah 네, 인터넷에서 공지를 보았어요. Ya, aku telah melihat pengumumannya di internet gitu. Jawabannya adalah nomor 1. Ini nomor 1. Sekarang nomor 2. 시험 잘 보았어요. Apakah telah mengikuti ujian ya? Apakah telah mengikuti dengan baik ujian gitu ya? Atau apakah telah mengikuti ujian dengan baik gitu ya? Coba jawabannya nomor berapa? Coba nomor 3. Jadi 네, 잘 보았어요. Ya, aku telah mengikutinya dengan baik gitu ya. 공부한 게 많이 나온 것 같아요. Sepertinya itu banyak keluar ya. Banyak muncul apa yang telah aku pelajari gitu ya. Sepertinya telah banyak keluar apa yang telah saya pelajari. Jawabannya adalah nomor 3 ini. Oke. Sekarang nomor 3 yang ini. 한국 능력 시험
한국어 능력 시험 성적표 받았어요. Apakah telah menerima atau mendapatkan hasil nilai ya ujian kemampuan bahasa Koreamu gitu ya. Jadi jawabannya adalah nomor 2. 네, 그런데 점수가 생각보다 잘 안 나왔어요. Jadi ya akan tetapi nilainya itu tidak keluar dengan baik dibandingkan perkiraanku. Akan tetapi nilainya itu tidak bagus atau tidak keluar dengan baik dibandingkan perkiraanku. Jawabannya adalah nomor 2 ini ya. Sekarang kita lanjutkan yang waltung ya, yang aktivitas ini. Coba kita baca. 다음은 한국어 능력 시험 신청서입니다. Jadi 다음 itu artinya adalah berikut ini adalah 신청서 itu formulir pendaftaran, 시험 itu ujian, 능력 itu artinya adalah kemampuan, 한국어 bahasa Korea gitu ya. 신청서의 빈칸에 알맞은 말을 써보세요. Kalau ada kata 보세요 di belakang itu artinya adalah cobalah. Jadi cobalah tulis ya. Jadi cobalah tulis perkataan yang benar pada pinggan, pada kolom kosong yang berada di formulir pendaftaran berikut ini. Kalau somyong itu berarti kita harus menuliskan di sini adalah namanya. Jadi somyong itu artinya adalah nama. Berarti kita harus menuliskan nama di sebelah sini gitu ya. Lalu yang nomor 2 ini ada 생년 월일 itu artinya adalah tanggal lahir. Jadi il itu artinya adalah hari, wol itu bulan, nyon itu adalah tahun. Jadi hari, bulan, tahun kelahiran. Seng itu kelahiran gitu ya. Berarti ini adalah tanggal lahir kita gitu ya. Terus 성별 ini artinya adalah jenis kelamin atau gendernya. Jadi jenis kelaminnya kalau namsong ini artinya adalah laki-laki. Kalau ini yosong perempuan. Jika kalian laki-laki berarti kalian silang yang ini gitu ya. Terus nomor 4, yokwon sinbunjeng. Yokwon itu artinya adalah paspor, sinbunjeng itu kartu identitas, bono itu artinya adalah nomor. Jadi nomor paspor atau nomor kartu identitas atau KTP. Kalian bisa pakai nomor paspor, bisa pakai kartu identitas gitu ya. Misalnya kalian nomor paspor berarti silang di paspor terus kalian tulis nomor paspornya. Begitu juga sebaliknya. Jika kalian menuliskan ini menyilang sinbunjeng kartu identitas atau KTP berarti kalian harus menuliskan nomor KTP di sini gitu ya. Terus gucik sinchong bunya. Bunya itu artinya adalah bidang. Ya, bidang. Kalau sinchong tuh yang didaftarkan. Jadi sinchong itu pendaftaran. Kalau gucik itu mencari kerja. Jadi bidang yang akan kalian daftarkan untuk mencari kerja. Misalnya kalian mau pengen bidang apa? Manufaktur, berarti kalian hilang yang manufaktur. Misalnya konstruksi, konsolop itu berarti kalian silang yang konstruksi. Ada yang oop, sobisop itu adalah bidang jasa itu ya. Atau juga nung itu artinya adalah pertanian. Kalau cuksanop itu artinya adalah bidang peternakan. Jadi bidang peternakan dan pertanian gitu ya. Misalnya ini coba ini kita artikan nengdong cangkoop. 재생용, 재료, 수집 및 판매업. Jadi 판매업 itu artinya adalah penjualan. 및 itu artinya adalah dan. Jadi penjualan dan 수집 itu pengumpulan. Terus 재료 itu bahan baku. Terus 재생용 itu artinya adalah daur ulang ya gitu ya. Terus ini nengdong cangko itu artinya adalah cangko itu gudang, nengdong itu adalah yang berpendingin. Jadi gudang yang berpendingin atau gudang beku gitu ya. Kita lanjutkan, ini ada Jonwa Bono nomor telepon kalian isi sini ya nanti ya. Terus ada Engsi Bono itu nomor pendaftaran atau nomor aplikasi ini ya, nomor pendaftaran. Terus Sihom Ilsi mit Sihomjang. Sihomjang itu artinya adalah tempat ujian dan tanggal pendaftarannya gitu ya. Bisa kalian isi di sini gitu ya. Terus ini mungkin foto kalian itu. Oke, 여러분, sekarang kita akan membahas yang 정보 ya. Coba kita akan bahas 정보 atau informasi ya. Informasi kita bahas adalah 고용 호가제. Jadi kalau ada kata J, ini artinya adalah sistem. 호가 itu artinya adalah izin. 고용 ini artinya adalah perekrutan atau kerja. Jadi kalau
Goyong Hokaje itu artinya adalah sistem izin kerja gitu ya, atau bisa dinamakan sistem EPS gitu ya. EPS itu artinya adalah Employment Permit System. Sekarang kita bahas Wekuk-in Goyong Hokaje ran. Kalau ada kata ran, ini artinya adalah arti. Ya, jadi kalau ran berarti apakah arti gitu ya. Apakah yang dinamakan itu juga bisa ya. Apakah arti sistem izin kerja orang asing? Apa sih itu sistem izin kerja orang asing? Jadi seperti itu ya. Mari kita bahas. 내국인을 구하지 못하여 이력난을 겪고 있는 사업장의 일정한 요건하에 외국인 근로자를 합법적으로 고용할 수 있도록 허가해 주는 제도입니다. Jadi sistem izin kerja atau sistem IPS ini adalah 제도. Itu adalah sistem yang sudah memberikan izin turok supaya Al-Suid bisa bekerja atau memperkerjakan secara resmi atau legal ya, bekerja orang asing pada kondisi yang tertentu di tempat kerja yang sedang mengalami kesulitan atau sedang mengalami kekurangan sumber daya dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan pekerja orang lokal gitu ya. Jadi kekurangan tenaga kerja gitu ya, intinya seperti itu. Terus 외국인 근로자의 고용 등에 관한 법률. Jadi 법률 ini artinya adalah undang-undang. Jadi undang-undang yang mengatur atau undang-undang yang mengenai tentang pekerja orang asing gitu ya. Undang-undang yang mengenai tentang perekrutan pekerja orang asing gitu ya. Kata goyong ini artinya adalah perekrutan gitu ya. Terus ini IHWKOBOP itu artinya adalah hukum tenaga kerja asing yang di bawah ini gitu ya mungkin ya. Coba 고용 허가제 취업 절차. 절차 ini artinya adalah prosedur. Prosedur 취업 itu artinya adalah mendapatkan pekerjaan melalui atau dengan menggunakan sistem IPS. Jadi prosedur untuk melamar kerja atau mendapatkan pekerjaan dengan sistem IPS atau sistem izin kerja ini bagaimana caranya? Jadi ilban 외국인 itu untuk orang asing yang biasa ya, untuk orang asing umum ya. Caranya itu adalah seperti ini. 한국어 능력 시험 실시. Kita harus silsi melaksanakan ujian kemampuan bahasa Korea terlebih dahulu. Sama seperti kalian ini ya, belajar bahasa Korea lalu kalian akan melakukan namanya 한국어 능력 시험 atau ujian kemampuan bahasa Korea, itu yang pertama. Setelah kalian lulus ya, itu 외국인 구직자 명부 전송 및 성부. Kalian harus mengirimkan, 성부 itu mengirimkan, mit itu dan, ini menyampaikan atau mengupload itu ya. 명부 itu daftar pelamar kerja, 구직자 itu pelamar kerja orang asing. Jadi setelah kalian lulus ujian ini, yang pertama kalian harus mengirimkan dokumen kalian itu. Setelah itu, 표준 근로계약 체결. Setelah kalian sudah mengirimkan itu, lalu nanti setelah kalian mendapatkan kontrak kerja, kalian akan melakukan namanya 표준 근로계약 체결, penandatanganan kontrak kerja gitu ya. Ini atau SLC, istilah kerennya seperti itu ya. Penandatangannya SLC. Lalu setelah kalian menandatangani kontrak kerja ini, lalu sajon 취업 교육, kalian akan melakukan namanya adalah pelatihan kerja terlebih dahulu. Kata sajon ini terlebih dahulu ya. Bisa juga kata sajon ini diartikan kamus ya, tapi ini nggak ada hubungannya sama kamus. Jadi ini pelatihan kerja gitu ya, terlebih dahulu, atau prelim ini ya, nomor 4. Setelah itu, kalian setelah melakukan prelim ini, kalian itu 입국 및 취업 교육 실시, itu artinya adalah pelaksanaan pelatihan kerja dan ya masuk negara. Kalian lalu mendapatkan pelatihan masuk negara dan pelatihan kerja ini ya. Lalu setelah ini nomor 5 ini selesai, kalian 외국인 근로자 사업장 배지. Lalu kalian 배지 itu ditempatkan atau penempatan di tempat kerja untuk pekerja orang asing. Lalu kalian baru ditempatkan di tempat kerja yang terakhir ini. Jadi itulah prosedurnya ya. Jadi prosedur mendapatkan pekerjaan melalui sistem IPS atau sistem izin kerja itu seperti ini ya. 1, ujian bahasa Korea. Kedua ini kalian mengupload dokumen.
Nomor 3, tanda tangan kontrak kerja. Nomor 4, prelim atau pelatihan kerja. Nomor 5 ini kalian masuk melaksanakan pelatihan kerja dan pelatihan masuk negara ini, dan juga masuk negara lalu penempatan kerja gitu ya. Sekarang kita lanjutkan 도입 근로자의 재료 자격별 업종별 배분. Jadi kalau ada kata 배분 ini artinya adalah pembagian, 업종별 itu artinya adalah jenis kerja. Pembagian jenis kerja, jenis jakyok itu kualifikasi. Jenis kualifikasi izin tinggal bekerja yang masuk ya. Kata 도입 bisa diartikan masuk, bisa juga diartikan pengantar gitu ya. Tapi ini diartikan pekerja yang masuk gitu aja, kita artikan seperti itu ya ya. Coba tahun 2014, jadi Ichon Sip Sanyon, jadi itu tahun 2014. Coba kubun itu pembagiannya, kata kubun itu pembagian, ini ada ilban, terus ini ada kata E9. Jadi kalian itu nanti di Korea itu visanya memakai visa E9 ya. Visa E9 itu adalah visa umum ya, pekerja umum gitu ya, visa E9. Kalau ini Tongpo itu artinya adalah, atau visa E2 itu visa keturunan. Jadi kalian itu tidak memakai visa H2 ya, tapi kalian nanti ke Korea memakai visa E9, tenaga non ahli gitu ya, visa tenaga non ahli. Gini. Jadi ini kata inwon itu jumlah anggotanya yang menggunakan visa E9 tahun 2014 itu ada sekitar 47.400 ya, yang berasal dari sektor manufaktur ada 36.950, terus ini ada sektor konstruksi 2000-an, terus sektor servis ada 90, terus ada nongcok sanop itu adalah sektor pertanian dan peternakan ada 5.000-an, terus ini sektor perikanan itu ada sekitar 2.000-an gitu ya. Jadi kalau di total itu adalah sekitar, ini Chongge itu ada totalnya ya, itu pada tahun 2014 itu yang memakai visa E9, ditambah juga yang ini ya re-entry. Ini re-entry itu adalah orang yang pernah ke Korea. Ini ya Cuiopja itu artinya adalah orang yang pernah ke Korea, jadi pernah ke Korea selama 4 tahun 10 bulan, dia selesai kontrak lalu dia kembali lagi ke Korea, itulah yang dinamakan dengan re-entry gitu ya. Itu sekitar 5.600-an itu memakai visa E9. Jadi totalnya pada tahun 2014 itu adalah 47.000 ditambah 5.600, ini totalnya ada 53.000-an gitu ya, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ya, 여러분. 고용 허가제 한국어 능력 시험. 시험 itu artinya ujian, 능력 itu kemampuan, 한국어 bahasa Korea. 고용 허가제 dengan sistem izin kerja gitu ya. 외국인 근로자 선반 과정의 공정성, 투명성을 제고하고 외국인 근로자의 국내 조기 적응 유도를 위해 2005년 ya 8월부터 외국인 고용 허가제 한국어 능력 시험. terus 한국산업인력공단이 실시하고 있습니다. Jadi ini ya, HRD Korea atau Hankook-Sanop-Inlyok-Kongdan ini telah melaksanakan atau telah menyelenggarakan ujian kemampuan bahasa Korea melalui sistem izin kerja atau sistem IBS ini ya, sistem izin kerja orang asing itu sejak atau mulai bulan 8 tahun 2005 untuk mendorong atau untuk membujuk ya, untuk membujuk jokeng itu adaptasi dini. Jadi untuk membujuk atau mendorong adaptasi dini dalam negeri pekerja orang asing dan untuk meningkatkan transparansi secara jujur ya, proses seleksi pekerja orang asing gitu ya. Oke, 여러분, sekarang kita lanjutkan ya, engsi jakyok ya. Ini adalah kualifikasi jakyok, itu kualifikasi, engsi pendaftaran atau syarat pendaftarannya itu apa. Jadi syarat untuk mendaftar ujian IBS topik itu apa? Mari kita bahas. Jadi ini berusia, kata ini berusia gitu ya, berusia di atas 18 tahun dan berusia di bawah 39 tahun gitu ya.
Itu syarat pertama. Syarat kedua, 금고형 이상의 범죄, 경력이 없을 것. Itu artinya adalah tidak ada 경력 itu tidak ada riwayat kriminal ya di atas di penjara. Maksudnya itu apa? Tidak ada riwayat kriminal ataupun pernah di penjara gitu ya. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, 과거 대한민국에서 강제되고 출국된 경력이 없을 것. Itu artinya adalah tidak pernah ada riwayat dideportasi atau dipulangkan secara paksa dari Republik Korea masa lalunya. Kata 과거 itu masa lalunya itu ya. Lalu syarat yang keempat itu 출국에 제한 결격 사유의 없을 것. Itu adalah tidak ada sayu itu alasan didiskualifikasi. Jadi tidak pernah didiskualifikasi gitu atau dibatasi atau ditolak ke luar negeri gitu ya. Jadi tidak pernah didiskualifikasi atau ditolak ke luar negeri. Itu syarat keempat. Lalu ini 평가 기준. Jadi standar penilaiannya, standar penilaian ujian IPS topik itu gimana? Jadi seperti ini. Mari kita bahas. Yang pertama, 한국 생활에 필요한 기본적인 의사소통 능력. Itu yang pertama itu kita punya kemampuan 의사소통, berkomunikasi secara pokok ya. Jadi kita mempunyai kemampuan berkomunikasi. 의사소통 itu berkomunikasi secara standar atau pokok yang diperlukan pada 생활 kehidupan di Korea gitu ya. Lalu yang kedua, 산업 안전에 관한 기본 지식 및 한국 문화에 대한 이해 등 합격 기준. Jadi 기준 itu standar lulus ya, maksudnya tuh lulus dan memahami. Kata 이해 itu memahami ya, memahami tentang budaya Korea dan juga pengetahuan pokok yang mengenai keselamatan kerja. Jadi gitu. Itu syarat yang kedua. Penilaian yang kedua maksudnya ya. Nomor 3 ini 200점 만점 기준으로 총득점 80점 이상 취득자 중 고득점자 순으로 선발. Jadi ini artinya adalah diseleksi. Jadi penilaiannya itu diseleksi secara urut ya. Diseleksi secara urut berdasarkan nilai yang tertinggi yang telah diperoleh itu di atas 80 poin gitu ya. Dari skor totalnya itu yang standar penuh jika betul semua itu adalah 200 poin gitu ya. Lalu yang terakhir 합격 유효 기간은. Jadi masa berlakunya ini sertifikat kelulusan ya. Masa berlakunya kelulusan ini itu 합격자 발표일로부터 sejak hari kelulusan, jadi sejak hari diterbitkannya kelulusan itu ya. 1년간 유효 itu berlaku 2 tahun. Jadi sertifikat kalian itu ya, nanti kan kalian kalau lulus itu mendapatkan sertifikat ya. Dan sertifikat itu kalian cuman berlaku 2 tahun. Setelah 2 tahun kalian nggak ada panggilan ke Korea, maka sertifikat itu akan hangus dan kalian harus mengikuti ujian kembali gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya. Coba 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. Kemudian 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar. Coba nomor 1, 이것은 무엇입니까? Jadi ini itu apa? Ya, jadi coba kita dengarkan lalu kita jawab. 51과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번. 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 이것은 무엇입니까? 1, 농업이요. 2, 어업이요. 3, 축산업이요. 4, 제조업이요. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya, 여러분 ya. Oke, jawabannya nomor 1. Sekarang yang nomor 2, 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? Jadi orang ini
지금 sekarang Poit sedang melakukan apa? Jadi orang ini sedang melakukan apa? Coba jawabannya nomor berapa? Mari kita dengarkan lalu kita jawab. 2번. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 문의하고 있습니다. 2. 신청하고 있습니다. 3. 접수하고 있습니다. 4. 신고하고 있습니다. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya, Yorobun ya. Jawaban nomor 1. Sekarang nomor 3 dan nomor 4. Coba 잘 듣고 dengarkan dengan baik. Kemudian 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi. Jadi kita disuruh memilih gambar yang ada hubungannya dengan isi yang kita dengarkan ya. Coba mari kita dengarkan lalu kita jawab. 3에서 4번. 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 3번. 어느 쪽 일을 하고 싶어요? 제조업이요. Oke, nomor 3 berarti jawabannya adalah yang ini ya, yang nomor 3 ini ya, Yorobun. Sekarang yang nomor 4, mari kita dengarkan. 4번. 시험을 신청했는데요. 접수증을 보여주세요. Oke, jadi nomor 4 jawabannya adalah yang nomor 2 ya. Jawabannya nomor 2. 접수증 ya. Sekarang nomor 5, 이야기를 듣고 dengarkan percakapannya. Kemudian 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Jadi pertanyaannya kayak apa? Coba. 남자가 앞으로 해야 할 일은. Ya, ini partikel subjeknya ini ya, Yorobun. Partikel subjeknya saya besarkan. Jadi pekerjaan, kalau ada kata el di bawah ini artinya adalah akan ya. Pekerjaan yang akan harus dilakukan ke depannya. Laki-laki ini itu apa? Jadi pekerjaan yang harus dilakukan ke depannya pria ini itu apa? Coba nomor 1. 신청서 쓰기, menulis. 신청서, formulir pendaftaran. Ya. Nomor 2, ini 신청서 formulir pendaftaran ya. Nomor 2, email 쓰기, menulis email. Nomor 3, 사진 붙이기, menempelkan foto. Terus nomor 4 itu 신분증 보여주기. Jadi memberi, menunjukkan. Jadi memberi, memperlihatkan, maksudnya doa, memperlihatkan KTP-nya gitu ya. Oke, coba kita dengarkan lalu kita jawab. 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 한국어 능력 시험을 접수하려고 하는데요. 그럼 이 신청서를 쓰시면 됩니다. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya, Yorobun. 신청서 쓰기, menulis formulir pendaftaran. Sekarang kita lanjutkan yang wakjang 연습 latihan bab 51 ya. Di latihan tambahan ini. 대화를 듣고 dengarkanlah percakapannya. Kemudian 질문에 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar pada pertanyaannya. Coba. pertanyaannya itu apa? Pertanyaannya 왜 남자는 여자에게 축하한다고 말했습니까? Jadi laki-laki kenapa dia itu telah mengucapkan ya selamat kepada perempuan. Laki-laki ini kenapa mengucapkan selamat kepada perempuan? Coba nomor 1, 여자의 생일이라서. Jadi sebab adalah 생일, ulang tahunnya perempuan. Jadi sebab ulang tahunnya perempuan. Nomor 2, 여자가 취업을 해서. Jadi perempuan itu sebab keterima kerja. Ya, maksudnya tuh wanita ini sebab telah mendapatkan kerja atau keterima kerja gitu ya. Nomor 2. Nomor 3, 여자가 이사를 해서. Wanita ini sebab pindah gitu ya, sebab wanita pindah. Nomor 4, 여자가 월급을 받아서. Jadi sebab
wanita ini telah menerima gaji atau telah gajian gitu ya. Coba kita dengar, ini karena nggak ada file listeningnya, kita artikan aja ya Yorpun ya. Jadi ini ceritanya, 저 다음 달에 서울로 이사를 가요. Ya, saya itu bulan depan itu akan pergi pindah ke Seoul. Jadi wanita bilang, saya bulan depan akan pergi pindah ke Seoul. Terus yang laki-laki, 왜 이사해요? Jadi kenapa kamu pindah gitu ya? 서울에 있는 회사에서 일하게 되었어요. Jadi aku telah, itu menjadi ya. Aku telah menjadi bekerja di perusahaan yang ada di Seoul. Jadi aku itu menjadi kerja di perusahaan yang ada di Seoul. Wanita itu mau kerja di Seoul gitu ya. Terus 그래요? Begitukah? Ya. 계속 면접 시험을 보더니, jadi itu kamu 계속 terus-menerus mengikuti wawancara 잘 됐네. Ya, telah menjadi dengan baik. Maksudnya itu akhirnya keterima juga ya. Ya, padahal kamu mengikuti tes wawancara terus-menerus ya, akhirnya kamu keterima juga. 정말 축하해요. Aku sungguh mengucapkan selamat ya, seperti itu ya. Jadi jawabannya jelas ya, kenapa wanita ini, kenapa laki-laki ini itu mengucapkan selamat kepada perempuan adalah karena wanita ini telah keterima kerja di Seoul. Jadi jawabannya adalah nomor 2 gitu ya. Sekarang kita bahas yang IBS topik ilki ya Yorpun. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. Kemudian 맞는 단어나 문장을 고르십시오. Pilihlah munjang kalimat atau kata yang benar ya. Coba nomor 1. Yang nomor 1 ini 농업, ini artinya ada pertanian. Op, sektor perikanan. Cuksanop itu adalah sektor peternakan. Kalau konjukop itu adalah sektor konstruksi. Jadi kalau ada gambar seperti ini itu adalah bidang konstruksi ya. Konjukop ya. Coba nomor 2. Kalau ada gambar seperti ini ya, 신분증 itu KTP atau kartu identitas. Nomor 2, 수험표 itu artinya adalah kartu tanda masuk ujian atau kartu ujian. Nomor 3, 접수증입니다. Itu artinya adalah 접수증, formulir penerimaan ya. Nomor 4 itu 증명사진, itu adalah pas foto ya. Jadi jawabannya kalau ada gambar seperti ini ya, ini tulisannya juga ada jelas ya, 신분증. Jawabannya adalah nomor 1, kartu identitas atau KTP gitu ya. Sekarang nomor 3 sampai nomor 4. 빈간이 들어갈 표현으로 빈간에 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang benar pada kolomnya. Ini dengan menggunakan ungkapan gitu ya, dengan menggunakan ekspresi pergi masukkan ke kolomnya. Coba yang nomor 3, mari kita bahas. 무슨 일로 오셨어요? Anda telah datang untuk atau dengan masalah apa ya, ada urusan apa gitu ya. 고용허가제에 대해서 싶은데요. Ingat kalau ada kata nendeyo di belakang itu merupakan latar belakang suatu kejadian ya. Kita sudah mengulang berkali-kali ya, kalau ada nendeyo di belakang itu gak usah diartikan karena ini merupakan latar belakang suatu kejadian gitu aja. Jadi titik-titik kusip ya, kata kusip itu artinya ingin ya. Aku ingin titik-titik mengenai sistem izin kerja atau sistem IPS gitu ya. Coba nomor 1, 문의하고 싶은데요. Aku ingin menanyakan atau ingin bertanya mengenai sistem IPS itu nomor 1. Nomor 2, 신청하고 싶은데요. Aku ingin mendaftar mengenai sistem IPS itu nomor 2. Nomor 3, 접수하고 싶은데요. Aku ingin menerima pendaftaran mengenai sistem izin kerja atau sistem IPS gitu ya. Nomor 4, 합격하고 싶은데요. Aku ingin lulus ya mengenai sistem izin kerja gitu ya. Jadi jawabannya adalah aku ingin menanyakan atau aku ingin bertanya tentang atau mengenai sistem IPS atau sistem izin kerja. Jawabannya adalah 문의하고 ya 여러분. Gitu ya. Sekarang nomor 4, 한국어 능력 시험을 잘 봤어요. Apakah telah mengikuti? Ingat kalau ada kata buah itu artinya melihat juga bisa ya. Tapi kalau untuk ujian ini bukan diartikan melihat ya. Bukan kok melihat ujian itu bukan. Tapi kalau ada kata
Buta atau bua itu kalau untuk ujian artinya adalah mengikuti. Ingat ya. Apakah telah mengikuti, karena ada S double berarti apakah telah mengikuti dengan baik ujian kemampuan bahasa Korea gitu ya. 어렵지 않았어요. Jadi tidaklah sulit ya. Jadi tidaklah sulit ujiannya, berarti ini sudah melakukan ujian ya, karena ini ada kata S double. Ujian kemarin itu tidaklah sulit kok gitu ya. Titik-titik 좋겠어요. Ingat kalau ada kata 면, 좋겠어 itu artinya adalah semoga gitu ya. Jadi nomor 1, 신청하면 좋겠어요. Semoga mendaftar, itu nomor 1. Padahal ini udah ujian ya, ini udah ujian. Nomor 2, semoga saja lulus, itu nomor 2. Kalau nomor 3, 접수하면 좋겠어요. Semoga menerima. Kalau nomor 4, 문의하면 좋겠어요. Semoga bertanya. Jadi jawabannya itu adalah nomor 2 ya Yorobun. Semoga saja saya lulus. Jadi ceritanya itu ujian kemarin itu nggak susah kok. Gitu. Semoga saja saya lulus gitu ya. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Sekarang yang nomor 5, 다음 질문에 답하십시오. Jadi jawablah pertanyaan berikut. Ingat kalau ada kata 성명 ya. Nanti kalau kalian mengisi formulir apapun ya, kalau ada kata 성명 itu berarti diisi apa di sini ya. 성명, 성명 itu artinya adalah nama. Ya, nama kalian. Jadi 빙간에 알맞은 것은 무엇입니까? Hal yang benar pada kolom tersebut itu apa? Maksudnya itu hal yang benar untuk mengisi kolom ini itu kira-kira itu apa? Kalau ada kolom tulisannya 성명 berarti kita harus mengisi kata Kiminsu ya, nama kita itu Kiminsu. Nggak mungkin kan? Namamu siapa? Terus kamu tulis laki-laki, nggak mungkin. Terus ini nama kamu siapa? Terus ditulis tanggal, nggak mungkin ya. Ini adalah nomor, nggak bisa. Jadi kalau ada kata 성명 itu nama kalian. Kalian kalau mengisi formulir apapun, kalau ada kata 성명 itu berarti kalian harus mengisi nama kalian. Misalnya Budi gitu ya, atau Agus gitu ya, dan lain-lain. Oke 여러분, sekarang kita bahas yang wakjang 연습 ya, yang latihan tambahan ini. 빙간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi 고르십시오, pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke kolom. Ya, intinya kita disuruh mengisi kolom kosong ini. Pertanyaannya, 한국어 능력 시험은 인터넷을 통해 titik-titik 할 수 있습니다. Jadi partikel subjeknya di sini ya. Kita penggal dulu. Ujian kemampuan bahasa Korea itu al-su'id bisa titik-titik melalui internet. Ya, nomor 1, makam, batas akhir. Nomor 3, 점수 itu penerimaan atau pendaftaran. Nomor 3, 전달 itu artinya penyampaian atau pengiriman. Nomor 4, 합격 itu artinya adalah lulus ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah ujian kemampuan bahasa Korea itu bisa melakukan pendaftarannya itu melalui internet. Jadi 정답은 2번입니다. Jadi jawabannya nomor 2. Sekarang yang soal nomor 2 ini tanda G. 들어갈 알맞은 말을 고르십시오. Pilihlah kata yang benar, pergi masukkan ke tanda G untuk mengisi ini. Kira-kira itu yang tepat itu apa? Coba kita artikan dulu pelan-pelan ya Yorgun. Ya, segini aja. Oke. 한국 회사에 취업을 하게 되면, jadi 면 artinya adalah jika, kalau 게 itu menjadi. Jika menjadi mendapatkan pekerjaan di perusahaan Korea, 일을 하기 전에, 기존에 sebelum bekerja, sebelum kalian itu bekerja, 먼저 회사에 대해 잘 알아두는 것이 좋습니다. Jadi kalau ada kata 것이 좋습니다, itu artinya adalah sebaiknya. Jadi sebaiknya kalian itu tahu ya, tahu dengan baik tentang perusahaan terlebih dahulu. Paham ya artinya ya? Jika kalian mendapatkan pekerjaan di perusahaan Korea, itu sebelum kalian kerja, itu sebaiknya kalian tahu dengan baik tentang perusahaan tersebut terlebih dahulu. Gitu loh artinya. 먼저 일을 할 때, jadi
Pertama-tama saat kalian itu kerja, 지켜야 하는 규정, 임금과 육아 등 근로 조건에 대해 내용을 담은 취업 교육을 꼼꼼히 합니다. Jadi saat kalian bekerja, jadi pertama-tama saat kalian kerja itu titik-titik secara teliti, ya harus titik-titik secara teliti. Kyujik itu artinya adalah peraturan kerja yang berisikan isinya itu tentang kondisi kerjanya, yang berisi cuti contohnya, terus upahnya, terus peraturannya yang harus ditaati di perusahaan tersebut. Kira-kira itu harus ngapain secara teliti gitu ya. Nomor 1, 기다려야 harus menunggu secara teliti. Menunggu secara teliti, nggak masuk ya. Nomor 2, 지나가야 합니다. Harus melewati secara teliti tentang isi, kondisi perusahaan, cuti, upah, peraturan, dan lain-lain. Tidak masuk ya. Nomor 3, harus mencoba, mencermati, salpida. Itu mengetes, mencermati juga, atau menguji juga bisa ya. Salpida itu mencermati. Harus mencoba, mencermati secara teliti aturan kerja yang berisi isinya itu tentang kondisi kerja, cuti, dan upah, peraturan, lalu ketentuan atau peraturannya yang harus ditaati. Terus nomor 4, 보고해야 harus melapor secara teliti. Ya kurang cocok ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah salpio buaya, itu harus mencermati secara teliti gitu ya. Sebelum kalian kerja itu harus mencermati secara teliti gajinya gimana, aturannya gimana, terus jam kerjanya bagaimana, seperti itu sebelum kalian kerja gitu ya. Jawabannya nomor 3. Sekarang nomor 3, 이 광고에 대한 설명으로 바르지 않은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang tidak benar. Baru itu benar, kalau 바르지안 tidak benar. Menurut penjelasan tentang iklan ini. 광고 itu artinya iklan ya. Coba, 한국어 교실, ruang kelas bahasa Korea. Sigan, waktunya itu 매주, setiap minggu. Wayuil, ya tiap minggu. Hari Selasa jam 11 pagi sampai jam 1 siang. Ingat ya, setiap minggu pada hari Selasa jam 11 pagi sampai jam 1 siang, itu waktunya. Lalu 장소 tempatnya 다문화 가족 지원센터. 1층 itu lantai 2. Jadi lantai 2 pusat layanan keluarga multibudaya. Ini nama kantor ya ini ya. Ini nama kantor ini. Oke. Kita disuruh mencari hal yang tidak benar. Coba nomor 1. 한국어를 가르쳐 줍니다. Akan diberikan ajar bahasa Korea. Akan diajari bahasa Korea. Jelas sesuai ya. Ingat, kita disuruh mencari hal yang tidak sesuai. Diajari bahasa Korea jelas diajari. Nomor 2. Nomor 3 dulu. 다문화 가족 지원센터에서 배웁니다. Jadi belajarnya itu di pusat layanan keluarga multibudaya. Ini nama kantor ya. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, belajarnya ada di sini. Ya, sesuai ya. Tempatnya ada di sini, lantai 2. Meskipun tidak disebutkan lantainya, tapi jelas di sini gitu ya. Nomor 4. 화요일 오전 11시에 공부를 시작합니다. Jadi dimulai atau mulai belajar itu pada jam 11 pagi pada hari Selasa. Ingat jam 11 pagi, betul, hari Selasanya betul. Oke, ini berarti sesuai. Berarti yang tidak sesuai itu adalah yang nomor 2. Misalnya, 매일 2시간씩 공부할 겁니다. 거십니다 maksudnya itu. 거십니다 itu sama seperti 거예요, itu kemungkinan akan. Jadi, kemungkinan akan belajar 2 jam setiap hari. Ingat ya, ini kelasnya bukan setiap hari ya, bukan setiap hari tapi setiap minggu. Ingat, 매주 setiap minggu ya. Jadi jawabannya jelas ya, jawabannya nomor 2. 정답은 2번입니다. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuannya dari kita. Kita sudah sampai di bab 51 ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu di bab 52.
Oke, sampai di sini dulu pelajaran dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 아무리 생각해도